Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Masih di Posdik Indonesia dalam serial Digital Marketing Tools bersama saya Mas Bam. Kali ini kita akan belajar bareng bagaimana membuat halaman login. Kita langsung masuk ke halaman baru. Membuat halaman baru sudah saya pernah sampaikan ya teman-teman, tinggal dilihat lagi. Dari halaman baru yang kosong, tentunya dengan Elementor, kita klik plus, kita select struktur yang mau kita bikin. Saya klik yang ini, kemudian kita cari widget login, mungkin kita tarik ke sini. Oke, formatnya dari Elementor login ini, widget login adalah seperti ini teman-teman. Ada username, email address, dan juga password. Ada remember me, ada login, ada lost your password. Ya, kemudian dari menu ini kita bisa menambahkan, biasanya kita kasih di atasnya ini adalah logo dari branding kita. Kita tinggal pilih, kita contohnya yang ini, insert media. Ya, dari sini kita paskan, kita medium, kita publish. Oke, jangan lupa kita tengahin, kita publish. Oke teman-teman, kita bisa lihat tampilannya adalah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini kebetulan saya sudah login ya sebagai Mas Bam. Nanti bisa saya tampilkan adalah tampilannya seperti ini gitu ya. Saya coba di Chrome yang lain ya. Nah, from block, sorry. Salah ketik. Nah, ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Dari yang kita setting ini, tampilannya adalah seperti ini. Kita coba lanjutkan settingnya teman-teman. Setelah kita menambahkan branding kita di atas menu login, kita bisa men-set style dari ini ya, dari login. Label, kalau kita labelnya diperlihatkan, label ini diperlihatkan, tapi kalau kita nonaktifkan, dia langsung aja. Biasanya sih seperti ini ya, kita perlihatkan. Input size-nya mau seperti apa. Kalau kita pilih extra small, dia akan mengecil. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah juga kalau kita mau ganti ke extra small gitu ya, ini bisa diketengahin ataupun dipinggirin gitu ya teman-teman. Kemudian additional optionnya apalagi yang mesti kita set. Nah, ini ini adalah yang kita lihat, ini adalah tampilan default dari login widgetnya login Elementor gitu ya teman-teman. Dari member me, ada login message, ada lost your password. Ini bisa kita mainkan tergantung dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau saya sih menyarankan yang apa namanya, yang defaultnya aja. Plus nanti ketika ini login, kalau kita klik kita login, kita mau di redirect ke page yang mana gitu, ini juga perlu diatur gitu. Misalnya ini kita on kan, setelah login dia masuk langsung ke postik.com misalnya gitu ya. Terus ini juga setelah keluar dia
masuk ke postdik.com. Saya teman-teman ya. Dan jangan lupa kita update. Kemudian apalagi yang bisa kita setting? Kita bisa di stylenya kita bisa setting seperti gapnya ini 10 bisa besarkan gitu ya. Mau lebih besarkan juga bisa gitu ya. Dikecilkan juga bisa, colornya juga bisa kita atur gitu ya. Mau sebebasnya aja ya, tergantung kreativitas dari teman-teman. Kemudian labelnya bisa juga kita atur, warna dan juga jenis fontnya, fieldnya juga ya teman-teman. Itu juga bisa kita atur gitu ya. Contoh misalnya ini apa yang berubah? Oh, dia menjadi agak bulat gitu ya teman-teman, agak bulat. Bulat. Kemudian ini aksesoris saja sih, semuanya bisa diatur di sini ya. Tinggal teman-teman kreativitas teman-teman sangat diperlukan nih di sini gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita setting? Nah, ini padding dan margin, margin atas, kanan, bawah atau left. Padding atas, kanan, bawah atau left. Ini monggo teman-teman bisa sesuaikan aja gitu ya dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Banyak menu di sini bisa dieksplor. Saya hanya akan menyampaikan yang urgent aja, yang pokok-pokoknya aja gitu ya teman-teman. Kemudian apalagi di sini kalau emang kita mau mau kasih border bisa bisa kita kasih border dengan klik border. Kemudian kita pilih type bordernya misalnya solid. Nah, solid. Nah, ini bisa kita atur nih. 10. Dia akan kembali melengkung gitu teman-teman. Ini bisa customize, semuanya bisa customize. Kalaupun mau kita double seperti ini, ataupun kita berubah ya, tergantung pilihan groove. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dari sisi settingan tampilan ya. Kemudian jangan lupa setelah setelah itu kita kasih margin lah ya, biar yang ini kita kasih margin ya. Update. Ya, jangan lupa kita lihat lagi di sini tampilannya seperti apa. Ya, ini teman-teman yang sudah tadi kita bikin tampilan loginnya adalah page loginnya seperti ini gitu ya. Ini digunakan untuk user-user yang sudah terdaftar dalam WordPress kita gitu ya. Mereka bisa login lewat sini ya teman-teman. Untuk pengaturan user sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Baik, teman-teman. Oh iya, sebelum saya tutup, saya coba login dulu ya. Kita coba tes login. Misalnya, saya login, sudah ada login saya, Mas Bam. Kemudian passwordnya kita isi. Kemudian kita login. Nah, dia langsung masuk ke page ini karena yang kita atur setelah login dia akan masuk ke page ini. Ini bisa kita atur, mau page yang mana juga terserah kita bisa atur ya. Coba kita keluar, kita coba satu lagi yang tadi menu loginnya selain mengisi user dan password, ini juga bisa kita opsikan untuk mengingat gitu ya. Jadi ketika ketik username langsung keluar password, langsung bisa login. Nah, kalau untuk ini menu lost password, kita tinggal klik aja. Set. Nah, tinggal isi username atau passwordnya, nanti akan dikirimkan email untuk mengganti password, link untuk mengganti password. Seperti itu teman-teman. Cukup ya untuk belajar bareng mengenai membuat page login. Semoga bermanfaat.
teman-teman terus bertumbuh, kita tumbuh bareng. Baik teman-teman, itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.